Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Ya, selamat pagi teman-teman siswa semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik, Pak. Baik, Pak. Tapi lapar, Baik, Pak. Sehat, Pak. Alhamdulillah ya, semuanya dalam kondisi yang baik. Meski tadi saya mendengar ada yang belum sarapan. Tapi tetap semangat ya. Semangat, Bapak. Semangat, Pak. Monggo ketua kelas menyiapkan untuk berdoa terlebih dahulu. Mas Yoga. Siap, Bapak. Mari teman-teman, sebelum kita mulai pertemuan kita pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu dengan sikap sempurna. Berdoa dimulai. Cukup. Oke, terima kasih Mas Yoga. Teman-teman semua, saya ingin teman-teman semua dengan sikap sempurna duduknya, ya, agar pembelajaran kita pada hari ini berjalan dengan lancar. Karena posisi duduk, ya, itu berpengaruh. Kepalanya diangkat, jangan ditempelkan di meja. Nah, seperti itu. Nah, seger semua, ini masih pagi. Saya suka murid-murid yang seperti ini. Oke, sebelum memulai pembelajaran, ini saya presensi terlebih dahulu, nggih. Saya sebutkan tidak urut abjad saja, nanti biar fokus. Kalau urut abjad nanti yang terakhir-terakhir bisa tidur-tiduran dulu ini. Mas Widi Pradika hadir? Ada enggak? Hadir, Bapak. Nah, ya. Mas Tri Yudono. Hadir, Pak. Iya, Mas Yoga. Hadir, Pak. Hadir. Mas Triadi. Hadir, Pak. Mas Nasril. Hadir, Bapak. Mas Nasril hadir. Mas Yudi Ari Cahyanto. Hadir, Pak. Oke. Mas Takwim Nurkolis. Hadir, Pak. Semangat sekali ini, Mas Takwim. Mbak Nita. Hadir. Sama semangatnya. Mas Ruli. Hadir, Pak. Hadir. Just Mas Sungsang. Hadir, Pak. Oke. Nah, terakhir ini Mas Stefanus Fajar. Hadir. Wah, semangatnya luar biasa. Ya, pada pertemuan kali ini, ya, sebelum memulai pembelajaran, Pak Guru ingin mengapresiasi kalian karena kelas kita, ya, itu lengkap semuanya, masuk semuanya. Pak Guru ingin sedikit bercerita pada kalian, ya, yang berkaitan dengan materi yang akan Pak Guru sampaikan hari ini. Nah, tadi di jalan pas mau berangkat sekolah itu Pak Guru menemui kendala. Okay. Pak Guru berhenti di jalan, sepeda motornya diparkir, kemudian saya lihat di depan kok lampu kepala, okay, lampu motornya Pak Guru itu loh. Itu kadang nyala, kadang mati, kena gerunjalan nyala, di jalan lurus mati. Nah, ini kira-kira kenapa, apa penyebabnya nanti akan kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Ya. Nah, topik pada pertemuan kali ini itu sistem penerangan sepeda motor. Nah, ini semua murid-murid Pak Guru ini pada punya sepeda motor semua, nggih? Ada, Pak. Iya, Bapak. Sepeda motorku 10, Pak. Ya, Mas Nasril ini luar biasa, sepeda motornya 10 ini. Mbak Nita? Iya, Pak.
Mbak Nita punya sepeda motor, Mbak Nita? Punya, Pak. Punya sepeda motornya apa, Mbak? Honda Beat, Pak. Honda Beat, oke. Ada lampu kepalanya nggih? Lampu kepala itu maksudnya lampu utama itu loh. Lampu utama itu fungsinya buat apa toh, Mbak? Mbak Nita ini. Punya sepeda motor nanti nggak tahu fungsinya. Buat penerangan, Pak. Buat penerangan. Oh ya, salah satunya itu nggih. Ini Pak Guru izin menampilkan PowerPoint dulu. Apakah sudah tampil teman-teman semua? Belum Pak, belum. Belum, Pak. Belum, oh ya. Sebentar. Udah Pak, udah. Oh, sudah. Nah, ini apakah sudah tampil di Udah Pak, siap udah. layar teman-teman semua? Oke, sudah. Oke. Pada kesempatan pagi hari ini sudah disampaikan oleh Pak Guru mengenai sistem penerangan sepeda motor. Oke, lanjut. Pada pertemuan kali ini nanti ini kita difokuskan pada komponen-komponen apa saja yang ada di sistem penerangan sepeda motor. Nanti materi yang selebihnya, pemeriksaan dan troubleshooting akan Pak Guru sampaikan di pertemuan berikutnya. Nah, komponen-komponen sistem penerangan sepeda motor. Yang pertama ada lampu kepala atau headlamp. Nah, lampu kepala ini terletak di depan kendaraan yang berfungsi sebagai penerangan jalan sekaligus agar terlihat posisi kita oleh orang lain, terutama pada malam hari. Kemudian yang kedua ada saklar. Oke. Tadi ada lampu kepala, sekarang ada saklar. Nah, fungsi saklar ini apa toh? Saklar berfungsi untuk memutus dan menghubungkan arus listrik dari power source. Nah, power source ini satu daya. Kalau di sepeda motor bisa kita sebut dengan baterai atau aki ke bagian tertentu yang sudah tersambung. Dalam hal ini saklar, saklar lampu kepala ini menghubungkan dari baterai ke lampu kepala ini tadi. Jadi lampunya bisa menyala. Kita lanjut. Ada konstruksi lampu kepala. Konstruksi lampu kepala. Di bagian kiri, ini ada rangkaian lampu kepala secara utuh. Di situ ada skrup penyetel, biar lampu bisa maju dan mundur untuk menyetel penerangannya. Kemudian ada reflektor. Nah, reflektor ini bentuknya mirip seperti kaca, wujudnya mirip seperti kaca yang fungsinya untuk memantulkan cahaya dari lampu ke bagian yang dituju. Ini nanti ada hubungannya dengan lampu jarak jauh dan lampu jarak dekat. Kemudian ada dudukan lampu. Nah, dudukan lampu itu yang belakang ini. Apabila kita balik, penampangnya akan berbentuk seperti ini atau modelnya seperti ini. Nanti kita bahas. Kemudian di situ ada bola lampu. Ada bola lampu. Ini nanti juga akan kita diskusikan bola lampu itu yang seperti apa. Kemudian ada lampu kota, lampu kota atau disebut lampu senja. Kemudian ada penutup sinar. Kemudian ada kaca bias. Nah, kaca bias ini sebagai penutup lampu kepala agar terhindar dari hujan, terhindar dari air, terhindar dari debu dan kotoran-kotoran yang mungkin saja bisa masuk ke dalam ruangan lampu kepala. Oke, kita lanjut ke bagian sebelah kanan. Nah, di sini, mulai dari atas dulu, Pak Guru terangkan, ada filamen lampu dekat. Kemudian, filamen yang ada di bawahnya, ini sebenarnya di belakang,
Jadi ada depan, ada belakang. Ini yang belakang ini berfungsi sebagai filamen lampu jauh. Cara kerja reflektor sepeda motor. Oke. Pada lampu 2 filamen. Lampu 2 filamen. Ada lampu jauh, ada lampu dekat. Kemudian yang poin A, ini cara kerja reflektor ketika lampu ini, kita pilih ke lampu dekat, kita nyalakan lampu dekatnya, maka yang menyala itu filamen bagian depan, kemudian menyorot ke reflektor, kemudian terpantul ke depan. Nah, pemantulnya ke depan itu tidak lurus. Kenapa? Nah, karena reflektor tersebut memantulkan cahaya cenderung meliuk ke bawah. Jadi tidak lurus karena lampu filamen lampu depan ini posisinya ada di depan. Itu. Nah, kalau yang B lampu jauh ini yang menyala itu filamen bagian belakang. Sehingga posisinya itu akan menyorot reflektor dan memantulkannya lurus. Lurus ini kita asumsikan sebagai lampu yang menyorot lebih jauh. Nah, sebelum kita melangkah lebih jauh, kita diskusikan dulu. Di sini Pak Guru punya 2 lampu. Dua lampu kepala, ada 2 jenis. Yang satu bentuknya seperti ini, yang kedua bentuknya seperti ini. Secara bentuk mereka berbeda. Saya kelompokkan, nanti silahkan berdiskusi satu kelompok itu. Kelompok yang pertama ada Mas Nasril, Mas Yoga, Mas Songsang, Mas Triyudono, Mas Takwim, dan Mbak Nita. Itu kelompok yang pertama. Untuk kelompok yang kedua itu ada Mas Yudi, sisanya tadi Mas Yudi, Mas Stefanus, Mas Ruli, Mas Triadi, dan Mas Widi. Ini sebagai kelompok 2. Nah, ini ada dua jenis lampu. Pertama, nah ini sama wadahnya, ini pasti tahu ya, mereknya Philips. Yang kedua kan kita nggak tahu. Diskusikan dengan teman satu kelompok kalian mengenai 2 jenis lampu di atas. Itu yang pertama, apakah kelebihan lampu yang nomor 1? Apakah kekurangannya? Nah, kemudian yang lampu jenis kedua ini kelebihannya apa? Dan sebutkan kekurangannya juga. Kalau kelompok 1, Pak Mas Nasril. Nggih, Bapak. Kelompok 1 Mas Nasril, ketua kelompok 2. Saya, Pak. Ketua kelompok 2 Pak Ruli. Ya, Pak Ruli. Oke, berarti semua sudah selesai nggih? Kelompok 1, kelompok 2 sudah selesai. Ampun, Pak. Sudah, Bapak. Sudah, oke. Pak. Saya beri kesempatan kepada kelompok 1, kepada Mas Nasril terlebih dahulu untuk menyampaikan apa yang tadi sudah didiskusikan dengan teman satu kelompoknya. Monggo Mas Nasril. Iya Bapak, tadi berdasarkan kami udah diskusi, udah berdebat. Iki konco-konco iki Pak, nggak gelem ngalah ini Pak. Nah, jadi ya itulah diskusi. Kesimpulannya Bapak, yang pertama kelebihan jenis bolam halogen Pak. Halogen itu kan kalau motor itu yang putih-putih itu nggih Bapak. Kelebihannya itu yang pertama Pak, intensitas cahaya yang dihasilkan lampu lebih kuat Bapak. Untuk yang kedua, harganya lebih terjangkau Pak dari lampu LED. Karena banyak Pak, kalau tuku-tuku neng toko itu neng kaki lima ada itu Pak. Oh, ya. Terus sorot lampu lebih kuat dibandingkan LED. Karena itu halogen itu kan Pak ada gas-gasnya itu Pak kalau kata orang-orang itu.
namun tetap tidak menyilaukan Pak, karena lampu halogen berwarna kuning. Oh kuning Pak, salah berarti tadi Pak. Nah ya Pak. Jadi makanya saya tanya putih atau kuning tadi. Tuh, ternyata kuning yang halogen. Oke, lanjut Mas Nasril. Sinar lampu ini mampu menembus kabut Pak. Jadi karena kuning Pak, kabut itu kan Pak peteng Pak. Kalau putih, kuning kasih putih kelihatan Pak. Kalau putih sama putih enggak ketok Pak. Oh gitu. Ya. Kekurangannya Pak, Lanjut. cahaya yang terang Pak. Jadi panas Pak, kalau dipegang itu panas. Apa tuh kaca motor itu suhunya panas Pak, boros Pak. Ya hanya itu Pak. Pak Guru ke kelompok 2 sebelum nanti kita simpulkan, nggih. Kelompok 2, Mas Ruli bisa Ya, Pak. menyampaikan. Monggo. Presentasi dari hasil diskusi kelompok 2, Pak. Kelebihan lampu LED, yang pertama cahaya lampu putih membuat kesan warna lampu lebih terang, Pak. Ya, warnanya Kemudian, putih ya. Kemudian yang kedua, suhunya yang cenderung tidak panas membuat ramah lampu menjadi tahan lama. Rumah lampu Pak, mohon maaf. Reflektornya Pak, jadi awet Pak, karena suhunya tidak terlalu panas. Oh gitu, nggih. Yang ketiga, lampu tidak gampang mati atau putus karena lampu LED tidak menghasilkan panas. Yang keempat, kelebihan yang keempat, banyak variasi yang dihasilkan dari lampu LED dari bentuk maupun sorotannya, Pak. Kemudian, kelebihan yang kelima, jenis lampu ini menghemat aki, Pak, kendaraan bermotor karena lampu ini hemat energi. Sudah terbukti bahwa lampu LED 6-7 kali lebih efisien daripada lampu halogen. Bahkan lampu ini mampu memangkas konsumsi daya hingga sampai 80%, Pak. Lebih irit, Pak. Irit ke baterainya Pak, jadi baterai tidak sering tekor Pak. Gitu ya. Kemudian kekurangannya, yang pertama harganya mahal Pak, lebih mahal daripada halogen. Kemudian mahal. Ya. Kemudian kerugian yang kedua, lebih silau Pak daripada halogen Pak. Jadi pengguna kendaraan yang lain di depan itu sering komplain itu Pak, kalau saya pakai LED itu Pak. Iya, marah-marah itu pasti. Ya Pak, saya sering Silau. ini Pak, di dim Pak. Oh iya, hati-hati Mas di jalan Mas. Oke. Ya Pak. Yang kekurangan yang ketiga Pak, ini Pak, yang terakhir, tidak dapat menembus kabut Pak. Ini saya pernah ke daerah pegunungan Pak, di sana ada kabut, tidak bisa lihat jalan Pak saya Pak, pas malam. Itu karena lampunya LED itu tadi ya. Ya. Tidak bisa lihat jalan Pak. Nah itu saja Pak dari kelompok 2 Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih sama-sama Mas Ruli. Ini presentasi dari kedua kelompok ini sangat bagus sekali ya. Jadi kita bisa tahu lampu yang seperti apa toh yang cocok untuk kita. Misal Pak Guru ini rumahnya di pegunungan ya. Hujan tiap hari kabut seperti itu kan berbeda dengan rumahnya Mas Stefanus ini yang berada di kota yang notabene hujan jarang, kabut tidak pernah seperti itu, okay? Jadi pemilihan bola lampu ini kita sesuaikan dengan keadaan kita, kemudian disesuaikan juga dengan budget. Nah sudah kepentok budget, udah pengennya nganggo lampu LED tapi tipis, rasido ganti lampu Mas. Tuh, bisa kita tarik kesimpulan ya, bahasanya lampu halogen tadi secara garis besar warnanya kuning dan bisa menembus kabut, akan tetapi kurang efisien daya, ya, boros. Ini karena panas bisa merusak reflektor. Reflektornya leleh, ya wis ganti lampu kepala sak set. Aku yang larang dong. Untuk lampu LED sendiri meskipun harganya lebih mahal, tapi dia hemat daya. Kemudian sekarang pemasangannya pun juga mudah,
semua sepeda motor sekarang bisa dimodifikasi dengan lampu LED ini karena terobosan terbaru, dia lebih terang nyalanya. Akan tetapi untuk daerah pegunungan di rumah Pak Guru ini kurang cocok karena sering hujan dan tiap mau hujan itu pasti kabutnya tebal dulu. Kita kalau lewat pakai lampu LED itu pasti rawan mas, kita berada di pinggir kiri terus soalnya nggak berani nyalip-nyalip. Ntar takutnya kalau yang depan nggak lihat ada sepeda motor di depannya kan, hal yang tidak kita inginkan terjadi. Itu. Terima kasih tadi pembelajaran yang sangat mengesankan. Kita sempat ada diskusi, sempat ada presentasi tadi. Ya ini coba saya ingin diberi pertanyaan dulu ini sama teman kita yang cewek biar tidak ada istilahnya orang dibeda-beda nih kepada Mbak Nita. Mbak Nita ada pertanyaan? Ada Pak, mau bertanya Pak. Oh iya silahkan Mbak Nita. Ya Pak, saya kan punya sepeda motor metik Pak. Lah itu lampu jarak dekat saya itu mati Pak. Lah kira-kira nanti itu bisa diganti dengan lampu jenis apa ya Pak ya? Makasih Pak. Sepeda motornya tadi apa Mbak Nita? Honda Beat Pak. Honda Beat yang tahun berapa itu? Masih karburator atau udah injeksi? Masih karburator Pak. Sepedanya udah tua itu Pak, masih karburator belum injeksi. Oh gitu. Nah, lampunya Mbak Nita tadi putus lampu jarak dekatnya putus. Apakah bisa diganti dengan lampu yang lain Pak? Biar nggak gampang putus. Itu bisa Nah, karena murid-murid sekali ini kan murid-murid yang kreatif, kalau cuma sekedar mengganti lampu sepeda motor, saya kira dilakukan sendiri pun bisa, tidak usah ke bengkel. Kalau spare part kan kita memang harus beli. Tapi kalau memasang, nah pertemuan berikutnya itu kita akan latihan. Kenapa kok lampu itu gampang mati? Kenapa kok lampu ini kadang mati, kadang hidup? Nah, kemudian kenapa kok saklarnya itu kadang tuh macet-macet seperti itu. Nah, ada materi berikutnya ini nanti akan kita bahas cara pemeriksaannya, kemudian sampai cara memperbaiki. Mungkin lampu yang mati itu tadi bukan lampunya yang rusak. Bisa aja saklarnya, bisa aja konektornya seperti itu. Nah, makanya perlu kita gali lebih dalam, kita akan Pak Guru sampaikan di pertemuan berikutnya. Dan untuk evaluasi pada hari ini, soal Pak Guru share di grup kelas kita. Nanti silakan dikerjakan soalnya, link form, akan Pak Guru share, nanti tolong dikerjakan. Terima kasih teman-teman. Sebelum Pak Guru tutup, mohon ke Mas Ketua, Mas Yoga. Halo Mas Yoga, silakan dipimpin untuk berdoa terlebih dahulu Mas Yoga. Kita tutup ya Pak nggih. Ya, monggo Mas Yoga. Ya. Dari teman-teman sebelum kita pulang, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Cukup. Terima kasih Mas Yoga. Semoga kita masih dipertemukan lagi dengan teman-teman di kesempatan yang akan datang. Jaga selalu kesehatan kalian. Selamat melanjutkan pembelajaran pada pagi hari ini. Akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih, warahmatullahi wabarakatuh. Pak Tony Ramadan telah mempresentasikan
mungkin apa rencana aksi yang pertama atau berapa? Monggo teman-teman, Pak dan Ibu guru, ya beserta PPG Dasar bisa memberi masukan terhadap presentasi yang telah dilakukan oleh Pak Tony Ramadan. Monggo. Ini tadi waktunya 41 menit, Pak Tony, ya. Waktunya untuk 41 menit. Izin Bapak. Tadi ada yang Ya, mengatakan Pak monggo. Nasri. Tadi ada yang mengatakan Pak Nasri. Ya, Pak Nasri, silakan. Nggih, izin masuk yang terhormat Pak Suha dan Yang terhormat Pak Dewan Suha dan Pak Tony. Untuk PR yang udah dilakukan Pak Doli sangat bagus ya, udah rumput sangat bagus. dan kriteria model pembelajarannya sintetisnya tadi juga apa itu berempati pada siswa juga sudah ada. Empati pada siswa juga. Cuman yang masih belum terkait mendemonstrasikan itu nggak ada karena mungkin nggak praktek ya. Mendemonstrasikan itu belum ada, memasukkan bahan praktek belum ada. Terus yang kedua, untuk umpan balik kepada siswa atau pertanyaan pada siswa itu masih kurang Bapak. Di awal tadi juga belum ada mengumpan balik pertanyaan ke siswa. Secara keseluruhan sangat bagus. Baik, terima kasih Pak atas waktunya. Mungkin sedikit saran saja menambahkan apa yang telah disampaikan dari Pak Nasir tadi. Mungkin untuk di sintaknya Pak, mungkin tadi Pak Tony memakai model pembelajaran apa ya Pak? Jadi saya pakai sekali Ibu, karena pembelajaran yang pertama ini kan kita perlu mencari ini apa tuh fungsi sistem pengetahuan seperti itu. Tapi secara keseluruhan itu saya menggunakan project based learning untuk mencari aksi yang pertama. Mungkin itu tantangan juga ya Pak ketika project based learning, tapi diteorikan nanti diperhatikan lagi untuk langkahnya atau sintaksnya, kemudian ketika penyampaian kesimpulan kalau bisa mengajak siswa jadi biar siswanya juga terlibat aktif, dan mungkin saran juga untuk teman-teman yang mau teaching untuk mengontrol waktunya agar tidak melebihi batas waktu, karena memang nanti untuk editingnya kalau batasnya terlalu panjang kita sendiri yang kesulitan untuk melakukan editing karena memang waktunya maksimal hanya 30 menit sudah beserta masukan. Gitu aja Pak, terima kasih atas waktunya. Terima kasih Bu Dita, akan segera kami tindak lanjuti untuk pertemuan selanjutnya agar lebih baik. Dari teman yang lain masih ada untuk perbaikan saya ke depannya? Iya, Pak Stefanus, Pak Sad, halo Pak. Ini Pak, matur nuwun. Ini mohon maaf suaranya Pak Tony ini kalah dengan yang di belakangnya, okay? Tapi tadi ketika pre-teaching mungkin sudah lebih baik, tetapi pas terakhir ini kalah lagi. Tadi sudah banyak disampaikan. Yang pertama tujuan pembelajaran Pak, supaya lebih jelas dituliskan saja tujuan pembelajaran nanti supaya anak kita belajar ini mau seperti ini gitu. Kemudian sintak tadi sudah. Nah, memberi apresiasi setelah anak melakukan presentasi. Mungkin tadi kelupaan atau saya yang kurang dengar. Oke. Kemudian kesimpulan tadi sudah, dan materi pembelajaran berikutnya tadi sudah atau belum?
Untuk materi selanjutnya mungkin sudah Bapak. Untuk apresiasi tadi saya kelupaan belum. Oke. Mungkin itu saja Pak. Terima kasih.